Pernah nggak sih lo semangat banget jam 2 pagi nonton video motivasi, terus janji sama diri sendiri, besok gue pasti berubah. Tapi besoknya gimana? Bangun siang, scroll TikTok, lupa semua janji semalam. Gue mau bilang sesuatu yang mungkin bikin lo kesal. Motivasi itu bohong. Serius, bukan motivasi yang bikin orang sukses. Yang bikin orang menang itu sistem yang brutal dan gak peduli sama perasaan lo. Kalau lo masih ngandelin semangat buat maju, lo udah kalah dari orang yang kelihatannya males, tapi punya sistem yang jalan terus. Motivasi itu kayak gula, enak banget di awal, bikin lonjakan dopamin. Tapi setelah itu langsung drop. Otak lo itu bukan mesin yang konsisten. Otak lo lebih mirip anak kecil yang moodnya naik turun. Hari ini semangat membara, besok capek, lusa udah males lagi. Kalau hidup lo tergantung sama mood, berarti hidup lo dikontrol oleh kimia di otak, bukan sama tujuan lo. Makanya banyak banget orang yang beli buku self-help, nonton seminar mahal-mahal, bahkan bikin vision board yang keren, tapi hidupnya ya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena mereka salah main game. Mereka ngejar perasaan, bukan ngejar struktur. Mereka berharap setiap hari bangun dengan semangat api, padahal itu mustahil. Orang-orang sukses nggak mengandalkan perasaan, mereka mengandalkan sesuatu yang jauh lebih kuat dan membosankan, yaitu sistem. Bayangin deh, ada dua orang, sebut aja si A dan si B. Orang A ini semangatnya tinggi banget, targetnya gede, visinya jelas, tapi nggak punya rutinitas yang pasti. Setiap hari, dia nunggu mood buat kerja. Kalau lagi semangat, dia bisa kerja sampai pagi. Kalau lagi nggak mood, ya udah, nggak ngapa-ngapain. Sekarang, orang B, dia orangnya biasa aja, nggak terlalu ambisius kayak si A. Tapi, dia punya sistem harian yang super disiplin. Setiap hari, jam 8 pagi, apapun yang terjadi, dia buka laptop dan mulai kerja. Mau lagi senang, sedih, galau, sistemnya tetap jalan. Menurut lo, 5 tahun lagi, siapa yang bakal menang? Jawabannya jelas, orang B. Kenapa? Karena sistem itu kayak autopilot. Sistem gak butuh perasaan lo, dia cuma butuh lo untuk menjalankannya. Sukses itu bukan soal ledakan motivasi sehari 2 hari. Sukses itu adalah kebosanan yang lo ulang setiap hari sampai jadi luar biasa. Lo kira orang-orang elit, para CEO, atlet top, hidupnya inspiratif setiap hari? Salah besar. Hidup mereka itu membosankan. Rutinitas mereka hampir sama setiap hari, kayak robot. Dan inilah yang kita sebut sistem brutal. Contoh pertama, time blocking. Mereka menjadwalkan hidup mereka menit per menit. Jam 6 bangun, jam 7 olahraga, jam 9 sampai jam 12 kerja fokus tanpa gangguan. Gak ada drama, gak ada debat sama diri sendiri. Duh, kerja nggak ya hari ini? Mereka cuma eksekusi jadwal. Kedua, deep work rule. Aturan kerja fokus selama 1 atau 2 jam. Nggak ada notifikasi, nggak ada chat, nggak ada scroll media sosial. Cuma mereka dan pekerjaan di depan mata. Otak manusia itu nggak diciptakan buat multitasking. Multitasking itu cuma ilusi yang bikin lo kelihatan sibuk, tapi hasilnya nggak ada. Fokus pada satu hal, selesaikan, baru pindah ke hal lain. Ketiga, dan ini yang paling brutal, kill list. Mereka bukan cuma punya to-do list, hal yang harus dikerjakan. Mereka punya to-don't tell list, daftar hal yang harus dibunuh dari hidup mereka. Apa aja isinya? Scrolling nggak jelas, gosip, nonton drama nggak penting, konsumsi konten sampah. Orang elit itu maju bukan karena nambahin banyak aktivitas. Mereka maju karena berani mengurangi distraksi sampai titik nol. Sekarang pertanyaan paling penting, gimana caranya bikin sistem brutal versi lo sendiri? Gampang, tapi nggak enak. Langkah pertama, tentukan minimum non-negotiable. Pilih 3 hal kecil yang wajib lo lakuin setiap hari. Nggak peduli, mau hujan badai, mau lagi patah hati, mau lagi sakit. Wajib. Contohnya, 30 menit belajar skill baru, 30 menit olahraga ringan, atau 10 menit nulis jurnal refleksi. Kuncinya bukan di besarnya, tapi di konsistensinya. Kecil, tapi setiap hari itu jauh lebih kuat daripada besar, tapi cuma sekali sebulan. Langkah kedua, ciptakan trigger untuk otak. Sistem itu nggak boleh pakai niat, harus pakai pemicu otomatis. Bikin polanya. Misalnya, habis bangun tidur, langsung minum segelas air. Habis mandi, langsung buka laptop dan kerja. Habis makan malam,
Langsung baca buku 10 halaman. Jangan kasih otak lo kesempatan buat mikir atau nego. Otak itu suka pola. Jadi, tugas lo adalah membangun jalur kebiasaan yang positif. Langkah ketiga, bangun pain system atau sistem rasa sakit. Orang-orang elit ngerti satu hal penting. Otak kita lebih takut sama rasa sakit daripada suka sama hadiah. Jadi, gunakan itu. Bikin hukuman kecil buat diri sendiri kalau lo melanggar sistem. Contohnya, kalau hari ini nggak kerja sesuai jadwal, potong uang jajan lo. Kalau skip belajar, hukumannya push up 50 kali. Kalau kelamaan scroll medsos, uninstall aplikasinya selama seminggu. Lo sedang melatih otak lo pakai konsekuensi, bukan bujukan motivasi. Sistem ini memang kejam. Dia nggak peduli lo lagi capek, nggak peduli lo lagi sedih, nggak peduli lo lagi nggak mood. Sistem cuma tahu satu hal, harus jalan. Tapi justru karena kekejamannya itulah lo bisa bebas. Lo nggak lagi jadi budak perasaan lo sendiri. Lo nggak lagi nungguin mood baik buat produktif. Sebaliknya, lo yang menciptakan mood baik lewat tindakan yang disiplin. Kebanyakan orang nunggu mood datang baru bertindak. Orang elit bertindak dulu, baru moodnya mengikuti. Perasaan itu datang belakangan. Disiplin dulu, baru bahagia. Hasil dulu, baru perasaan puas. Itulah rahasianya. Jadi, lo nggak butuh lebih banyak video motivasi. Lo nggak butuh lebih banyak quotes inspiratif. Yang lo butuh adalah struktur yang kejam dan personal buat hidup lo. Motivasi itu cuma bikin lo mimpi. Tapi sistem yang akan mengubah mimpi lo jadi kenyataan. Mulai hari ini, stop nunggu semangat. Bangun sistem lo, dan biarkan sistem itu yang bekerja keras untuk lo. Kalau video ini bikin lo mikir, subscribe channel Mindbloom. Karena di sini, kita nggak jual mimpi, kita bongkar cara kerja otak buat menang di dunia nyata. Terima kasih sudah nonton. Ayo, semangat. Jangan ditunda-tunda.